Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Treningsih, mahasiswa apoteker angkatan 6 Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya membuat video ini tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas kepemimpinan, mata kuliah kepemimpinan, di mana di sini saya akan membahas tugas terkait dengan kasus bagaimana pendapat Anda sebagai seorang pemimpin yang menghadapi kesulitan berkurangnya omset apotek atau usaha kefarmasian Anda di era pandemi ini, termasuk kesulitan dalam pembiayaan tetap seperti gaji karyawan, biaya listrik, PDAM, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut dari sudut pandang saya. Sebelumnya, untuk masuk ke topik utamanya, sebelumnya izinkan saya dulu untuk um, untuk memberitahu langkah apa yang akan saya ambil jika saya sebagai pemimpin usaha kefarmasian atau apotek itu berada dalam pandemi seperti ini. Nah, sebelumnya kita semua ini tahu bahwa kita sekarang berada dalam kondisi pandemi COVID-19 yang kita sendiri tidak tahu kapan akan berakhir dan tentunya hal ini akan merugikan semua pihak dan berdampak untuk sisi perekonomian. Itu yang paling besar. Salah satunya yaitu bisnis di usaha kefarmasian atau apotek. Nah, berdasarkan kasus di atas, contoh yang akan saya ambil yaitu jika saya memiliki apotek, apa yang akan saya lakukan seperti itu. Nah, di sini sebelum saya membahas inti utamanya tentang bagaimana caranya menghadapi kesulitan dari biaya operasional, baik itu pembayaran listrik, pembayaran PDAM, pemeliharaan, dan juga untuk gaji karyawan, izinkan saya dulu untuk membahas bagaimana langkah yang akan saya ambil jika saya sebagai pemimpin dalam kasus pandemi ini. Pemimpin yang saya maksud itu pemimpin di apotek. Nah, yang pertama, dilihat dari aspek pokok dulu, yaitu hal yang terkait dengan penjualan obat. Nah, di sini tentunya sebuah apotek itu pasti rutin melakukan stok obat. Nah, jika dalam pandemi ini, yang akan saya lakukan jika bisnis saya dalam keadaan omset yang menurun, yaitu untuk stok obatnya sementara itu tetap dilakukan. Namun, jumlahnya itu tidak dalam jumlah yang banyak atau bisa dibilang dikurangi dari jumlah biasanya yang disetok. Seperti itu. Dalam melihat peluang pasar sekarang yang ada kasus COVID-19 ini, kita harus jeli sebagai owner ya, sebagai pemimpin kita harus jeli apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar seperti itu. Nah, khususnya untuk masa pandemi ini, mungkin saya akan memperbanyak stok-stok seperti vitamin-vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imun, seperti itu ya. Mungkin untuk vitamin-vitamin itu akan saya tingkatkan stoknya lebih dari biasanya. Namun untuk obat-obat yang lainnya tetap saya stok, namun jumlahnya dikurangi, tidak sebanyak seperti biasanya, seperti itu. Itu juga harus diperhitungkan dengan baik ya, dari sisi keuangannya apakah cukup atau tidak, seperti itu. Nah, dalam tanda kutip, definisi banyak ini tentunya juga nanti saya perhitungkan dengan baik. Jadi agar pembelian vitamin-vitamin itu maksudnya pembelian vitamin itu lebih banyak dari biasanya, namun jangan sampai atau tidak merugikan apotek sendiri, seperti itu. Harus diperhitungkan dengan baik berapa jumlahnya, seperti itu. Nah, yang kedua, untuk strategi penjualan di masa pandemi ini, di mana protokol dari pemerintah yaitu stay at home, seperti kita ketahui sekarang ini bahwa kita harus stay at home ya, tetap di rumah saja. Maka tentunya interaksi langsung baik dari jual beli di apotek itu pasti akan berkurang. Untuk apotek offline ya seperti itu akan berkurang, mau tidak mau pasti akan berkurang. Nah, yang akan saya lakukan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan mengadakan jual beli atau penjualan sistem online, baik itu melalui situs web atau yang lain-lain.
karena sekarang sudah masa digital ya, saya yakin masyarakat sekitar juga sudah pintar menggunakan teknologi seperti itu. Nah, jika memang sebelumnya saya sudah memiliki sistem penjualan online ini, maka akan saya teruskan tentunya dengan pelayanan dan penawaran yang ekstra lebih baik dibanding yang sebelumnya. Namun jika memang saya di apotek saya ini belum mengadakan sistem penjualan online, maka dalam kasus pandemi ini akan saya berlakukan ya, baik itu melalui situs web resmi atau apa seperti itu. Jadi di sini customer juga bisa tetap membeli produk atau obat yang diinginkan tanpa harus keluar rumah seperti itu, dan tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, selain itu di apotek atau usaha farmasian yang offline-nya seperti itu, tentunya juga saya sebagai pemimpinnya itu saya akan wajib ya untuk membuat tempat cuci tangan di luar apotek. Jadi kalau bisa diwajibkan seluruh customer kami nanti yang datang itu akan cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk apotek seperti itu. Lalu membuat jarak tempatnya seperti itu, membuat jarak dari etalasenya itu, kita membuat jarak supaya customer yang datang bisa tetap menjaga jarak seperti itu. Tempat-tempat duduknya, ruang tunggunya seperti itu akan kami berikan jarak seperti itu. Lalu untuk karyawannya sendiri itu memakai face shield dan juga tentunya masker, baik. Dan juga untuk customer kami yang datang diwajibkan untuk memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk, kami akan menyediakan hand sanitizer untuk para karyawan kami, dan juga tentunya untuk para pembeli yang datang ya untuk menggunakan hand sanitizer seperti itu. Pokoknya akan saya pastikan sesuai dengan protokol pemerintah agar membantu untuk mengurangi kasus COVID-19 di Indonesia seperti itu. Lalu kita kembali ke topik utama dari kasus tersebut, yaitu bagaimana apa langkah yang akan saya lakukan untuk baik itu dari sisi karyawan, baik dari sisi biaya operasional yang tetap seperti itu ya. Dalam kasus pandemi ini apa yang akan saya lakukan jika mungkin saja omset saya menurun seperti itu. Baik, di sini dilihat dari aspek karyawan dan biaya operasional ya, seperti listrik, PDAM, pemeliharaan, dan lain-lain. Nah, menurut saya pribadi kedua hal itu sangat saling berkaitan erat ya. Jadi dimana pada masa pandemi ini tentunya saya sebagai pemimpin sebisa mungkin untuk menghindari tindakan yang merugikan karyawan saya, contohnya seperti PHK dan lain-lain. Nah, dan juga di satu sisi saya tentunya tidak ingin bisnis saya ini mengalami penurunan omset yang berarti, meskipun tidak dipungkiri bahwa saat masa pandemi ini pasti sisi perekonomian itu pasti akan menurun, omset apotek juga pasti akan menurun. Namun hal terpenting di sini adalah bagaimana caranya saya sebagai pemimpin ini untuk survive dan bisa bertahan seperti itu, agar usaha bisnis saya ini tidak bangkrut seperti itu. Nah, di sini langkah yang akan saya lakukan ya di sini adalah mencoba berbagai cara untuk bisa bertahan. Salah satunya yaitu dari aspek gaji karyawan sendiri. Nah, di sini mungkin sebuah apotek itu ketika kita membangun usaha pastilah ada cadangan modalnya. Nah, cadangan modal ini akan saya perhitungkan lagi ya. Jadi sebagai cadangan jika dalam keadaan mendesak seperti ini saat yang tepat untuk menggunakan cadangan modal itu. Nah, sekiranya saya perhitungkan dulu atau kita perhitungkan dulu jangka panjangnya. Apakah cadangan modal ini cukup maksudnya cukup untuk menghidupi bisnis ini seperti itu. Ya, itu ada perhitungannya, kita hitung dulu apakah cukup. Namun secukup-cukupnya itu tetap jangan sampai dihabiskan cadangan modal itu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan seperti itu. Nah, jika dalam perhitungan itu kita ragu menggunakan cadangan, maksudnya kita ragu apakah ini cukup atau tidak. Nah, langkah selanjutnya yang akan saya ambil
yaitu untuk aspek karyawan sendiri dalam masa pandemi ini mungkin bisa kita bagi kerjanya menjadi bisa kita bagi shift kerjanya, yaitu dengan mengurangi jam kerja karyawan, atau mungkin dengan sistem masuknya 2 hari sekali seperti itu ya, masuk 2 hari sekali seperti itu. Jadi sehari kerja, sehari libur seperti itu. Nah, di sini kita ambil contoh ya, semisal sebuah apotek ini atau apotek saya, semisal apotek saya ada 4 orang yang bekerja setiap harinya. Nah, jika ada 4 orang yang bekerja setiap harinya ini, maka di sini misalnya contohnya ada A, B, C, dan D seperti itu. Nah, maka dalam kasus pandemi ini jumlah karyawan per harinya akan dikurangi menjadi 2 orang setiap harinya. Misalnya hari Senin, A dan B masuk kerja, lalu C dan D libur. Nah, pada hari Selasa, A dan B akan libur dan C dan D akan masuk kerja seperti itu. Nah, dengan adanya pengurangan shift kerja ini dimaksudkan karena pembayaran gaji atau gaji karyawan itu kan dibayar sesuai dengan jam kerja karyawan. Nah, kalau ada pengurangan jam kerja karyawan, otomatis gaji karyawan juga akan dikurangi seperti itu. Nah, jadi saya lakukan seperti itu. Jadi dengan adanya pengurangan jam kerja ini, maka gaji karyawan otomatis juga akan dikurangi. Nah, pengurangan gaji karyawan ini itu dimaksudkan atau digunakan semata-mata bertujuan untuk membantu menutupi kekurangan biaya operasional seperti biaya perawatan, listrik, air, biaya perawatan tetap seperti itu. Nah, sebegitu kiranya langkah yang akan saya ambil. Tentunya langkah itu akan saya lakukan sampai keadaan omset kembali stabil, lalu dan dapat menutupi kerugian yang dialami seperti itu. Nanti setelah mungkin omsetnya telah kembali atau mungkin sekiranya setelah kembali lagi seperti awal, sistemnya atau keuntungannya sudah kembali, akan saya ubah lagi seperti awal. Jadi karyawannya tetap masuk setiap hari 4 orang seperti itu. Nah, seperti itu. Sekiranya itulah opini saya sebagai jika saya sebagai pemimpin sebuah usaha seperti itu. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.